warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Santia dengan NIM 1211224110098. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya mengenai konflik antar masyarakat Dayak dan Madura di Sampit, Kalimantan Tengah, tahun 2001 hingga tahun 2002. Baik, langsung saja kita akan masuk dalam pembahasan pertama, yaitu kenapa konflik itu bisa terjadi atau bagaimana konflik itu terjadi. Akan kita bahas. Berikut ada latar belakang konflik Sampit terjadi pada tahun 2001 hingga 2002 di Kalimantan Tengah antar masyarakat Dayak dan masyarakat Madura. Konflik ini menyebabkan banyaknya korban jiwa, kerusakan sosial, dan perpindahan penduduk. Penyebab konflik ini bukan hanya karena perbedaan etnis, akan tetapi juga dipengaruhi oleh persaingan ekonomi, ketidakadilan sosial, dan kegagalan komunikasi antar budaya. Selanjutnya, ada perbedaan sistem nilai dan budaya. Masyarakat Dayak dan Madura memiliki sistem nilai dan budaya yang berbeda-beda. Masyarakat Dayak lebih mengutamakan adat dan komunikasi yang tidak langsung atau high context communication. Sedangkan masyarakat Madura cenderung lebih terbuka dan langsung dalam berbicara atau low contact communication. Perbedaan cara berkomunikasi ini menyebabkan munculnya kesalahpahaman antar kelompok. Selanjutnya ada stereotip dan prasangka. Konflik juga dipengaruhi oleh stereotip dan prasangka sosial, di mana masing-masing kelompok memiliki pandangan negatif terhadap kelompok lain, sikap Enthusiasm atau mereka budaya sendiri lebih baik membuat hubungan antara kelompok menjadi tidak harmonis. Akibatnya rasa saling percaya semakin berkurang dan konflik menjadi lebih besar. Selanjutnya ada miskomunikasi dan saluran informal. Miskomunikasi masih menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi konflik. Informasi banyak tersebar melalui cerita lisan, rumor, dan media lokal tanpa adanya klarifikasi yang jelas. Hal tersebut membuat masyarakat mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar. Selanjutnya, ada dampak terhadap interaksi antar kelompok. Konflik Sampit memberikan dampak besar terhadap hubungan komunikasi antar kelompok. Secara verbal, komunikasi menjadi penuh rasa curiga dan minim dialog. Sedangkan secara nonverbal, muncul sikap saling menghindari dan rasa takut. Hal ini menyebabkan hubungan sosial antar kelompok menjadi renggang. Selanjutnya ada dampak terhadap identitas budaya. Konflik juga mempengaruhi identitas budaya dan harga diri kelompok. Masyarakat Dayak semakin memperkuat identitas adat mereka, sementara masyarakat Madura mengalami stigma negatif akibat pemberitaan konflik. Citra kedua kelompok di mata masyarakat luar pun ikut berubah. Selanjutnya ada media dan persepsi publik. Media memiliki peran penting dalam pembentukan persepsi masyarakat terhadap konflik.
Beberapa media memberitakan konflik secara nasional sehingga memperkuat stereotip negatif terhadap kelompok tertentu. Namun, media juga dapat menjadi sarana edukasi dan perdamaian apabila digunakan secara bertanggung jawab. Selanjutnya ada recovery dan rekonsiliasi komunikatif strategi pemulihan hubungan. Untuk mengurai konflik, pemerintah daerah, tokoh adat, dan LSM melakukan berbagai strategi komunikasi. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu dialog antar etnis, mediasi adat, dan pendekatan melalui tokoh agama serta tokoh masyarakat. Tujuannya adalah membangun kembali hubungan dan mengurangi ketegangan antara kelompok. Selanjutnya ada program rekonsiliasi, di mana program rekonsiliasi dilakukan melalui kegiatan pertukaran budaya, forum diskusi lintas etnis, dan penyebaran pesan damai melalui media lokal. Program-program tersebut membantu masyarakat untuk kembali membangun rasa kepercayaan dan memperbaiki hubungan sosial. Selanjutnya ada evaluasi strategi komunikasi. Strategi komunikasi yang dilakukan cukup efektif karena menggunakan pendekatan budaya lokal dan melibatkan tokoh yang dipercaya masyarakat. Namun, proses rekonsiliasi tetap membutuhkan waktu yang panjang karena masih adanya trauma dan prasangka dari konflik sebelumnya. Refleksi ilmu komunikasi lintas budaya, pelajaran dari konflik Sampit. Dari kasus ini, kita dapat belajar bahwa komunikasi lintas budaya sangat penting dalam masyarakat multikultural. Perbedaan budaya harus dipahami dengan sikap toleransi dan saling menghargai agar tidak menimbulkan konflik. Selanjutnya ada strategi pencegahan konflik. Untuk mencegah konflik serupa diperlukan pendidikan toleransi forum, komunikasi lintas budaya, pelatihan media konflik, dan media yang mendukung perdamaian. Dengan adanya konflik yang baik, masyarakat dapat hidup lebih harmonis meskipun memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Kesimpulan. Untuk kesimpulannya, konflik Sampit menunjukkan bahwa stereotip, prasangka, dan kegagalan komunikasi lintas budaya dapat memicu konflik besar. Karena itu diperlukan komunikasi yang sensitif, budaya dialog terbuka, dan sikap saling menghargai untuk menjaga persatuan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman. Maaf apabila ada kesalahan dalam pembacaan